Selamat pagi anak-anak, dan selamat bertemu kembali pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021. Bahwa pada hari ini kita akan belajar pada tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Untuk pembelajaran kedua. Pada hari ini kita akan siap untuk memulai kegiatan kita. Maka dengan itu, mari terlebih dahulu kita selalu mengawali kegiatan kita, aktivitas kita, waktu belajar kita dengan memohon kekuatan kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita ambil sikap doa dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih kami haturkan kepadamu atas penyertaan-Mu, bimbingan-Mu ya Bapa. Sehingga saat ini kami boleh kembali memulai kegiatan belajar kami. Semoga apa yang kami bahas dan pelajari bersama boleh bermanfaat bagi kami semua. Dampingilah kami ya Bapa, agar kami tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Bapa di surga, inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, muatan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Dalam kedua muatan pembelajaran itu, kita akan belajar tentang menuliskan nama benda dan kegunaannya, menceritakan aturan bermain di rumah. Dimanapun kita berada, kita akan melihat berbagai macam benda. Dan harus kita juga tahu anak-anak kegunaan dari setiap benda. Begitu juga aturan. Di mana kita berada selalu ada aturan. Aturan yang kita akan pelajari pada kesempatan ini, kita akan mulai yaitu dari rumah. Yang pertama adalah nama benda dalam bermain skipping atau bermain lompat tali. Bacaan bermain skipping atau bermain lompat tali kita bisa lihat pada buku teks halaman 9. Mari kita baca dulu bersama-sama apa yang dimaksud dengan bermain skipping. Kita mulai. Nina sedang bermain skipping. Skipping disebut juga lompat tali. Alat yang digunakan untuk bermain skipping adalah tali. Skipping dapat dimainkan dengan perorangan ataupun berkelompok. Cara bermain skipping cukup mudah. Peganglah salah satu ujung tali menggunakan tangan kiri. Ujung lain dipegang tangan kanan. Lalu putarlah lenganmu dan lompatilah tali yang melewati kakimu. Pastikan kamu tidak menginjak tali itu. Permainan ini juga dapat dijadikan perlombaan. Pemenangnya adalah yang paling lama melompat tali tanpa berhenti. Nah, di dalam bacaan ini atau teks ini kita akan melihat bahwa dalam bermain skipping tentu ada alat yang digunakan, yaitu tali dan tentu lapangan atau tempat yang aman. Jangan pernah bermain di tempat umpamanya dekat dengan kaca, tempat yang tidak rata, ada risikonya, bisa berbahaya dengan kita.
Pada gambar halaman 9, bermain skipping itu dilakukan dengan perorangan, artinya satu orang. Kita juga sudah baca tadi, untuk menentukan kemenangan atau pemenang dalam bermain skipping atau lompat tali adalah orang yang paling lama waktunya bermain. Ya, biasa juga dengan cara yang kedua, yaitu menghitung banyak kali tali itu berputar tanpa diinjak atau ada tali tersendat nyangkut pada kaki. Jadi biasanya itu kalau kita bermain tali ada aturan permainannya. Lalu kita biasa lihat kalau umpamanya dijadikan perlombaan bermain di rumah, yang umpamanya ada 2 anak bermain skipping. Dalam persaingan ini biasa yang menang adalah yang paling banyak kali menghitung tali itu berputar melewati kaki tanpa nyangkut. Biasa dihitung. Biasa juga lamanya, melihat tanda waktu umpamanya jam sekian menit. Siapa yang sampai atau melewati daripada waktu yang ditentukan. Dan itu merupakan juga aturan untuk mencari kemenangan dalam bermain skipping atau lompat tali. Jadi di sini kita sudah tahu alat yang digunakan dalam bermain skipping atau lompat tali. Nah, dalam permainan skipping bisa dilakukan dengan perorangan, bisa juga dengan berkelompok. Ya, biasa itu kalau berkelompok biasa ada orang yang memegang tali itu, ada yang di depan dan sama-sama menggunakan satu tali dengan langkah atau arah lompatan yang sama. Umpamanya ada 4 orang berpasangan 2 orang, satu orang yang pegang tali. Bahkan ada juga yang biasa umpamanya terdiri dari 6 orang. Ya, 2 orang memegang tali, satu orang di ujung satu orang lagi yang ujung sebelahnya. Lalu berdiri di tengah 3 orang dengan hitungan yang sama dan serempak. Untuk melompat, tali itu diputar melewati kepala dan kaki. Cara pemenangnya juga tentu sama dengan perorangan, yaitu dengan hitungan banyak kali tali itu dilompati tanpa halangan atau nyangkut di kaki. Atau seperti pada teks, yaitu lamanya melompat tanpa halangan atau nyangkut di kaki pada tali yang digunakan. Lalu kita pindah kepada cara bermain lompat tali atau skipping. Yang pertama, pegang salah satu ujung tali menggunakan tangan kiri seperti pada bacaan tadi. Ujung yang lainnya dipegang tangan kanan. Putarlah lengan dan lompatilah tali melewati kaki dan kepala. Jadi itu aturan bermain untuk skipping atau lompat tali perorangan. Tentu untuk berkelompok sama, karena tali itu sama-sama berputar melewati kepala dan kaki. Dan kita yang di dalamnya untuk melompat searah semua atau serempak. Nah, sekarang kita lihat apa yang kita lihat dalam teks bacaan tadi pada halaman 9. Ada pertanyaan. Pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Yang pertama kita lihat, permainan apa
yang diceritakan dalam teks tersebut, yang diceritakan pada bacaan di atas adalah permainan skipping atau lompat tali. Ada caranya dengan alat yang digunakan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, alat apa yang digunakan dalam permainan tersebut? Alat yang digunakan adalah tali dan lapangan atau tempat. Yang ketiga, bagaimana cara memainkan permainan tersebut? Ya, ada 3 cara. Itu yang pertama, peganglah salah satu ujung tali menggunakan tangan kiri. Ujung yang lainnya dipegang tangan kanan. Yang ketiga, putarlah lengan dan lompatilah tali melewati kaki. Ya, jadi ada 3 pertanyaan dari teks bacaan. Kita telah jawab bersama, kita telah kerjakan bersama. Semoga, nah ini pertanyaannya. Silakan dibaca ulang. Pertanyaannya ada juga di halaman 9 buku teks. Sekarang untuk jawabannya kita sudah jawab bersama. Semoga dengan materi ini, yaitu nama benda yang digunakan saat bermain di rumah, salah satunya permainan itu adalah bermain skipping. Ada juga biasa bermain kelereng, bermain bola, bermain sepeda dan lain sebagainya. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang permainan lompat tali atau biasa disebut skipping dalam olahraga. Tentu kalau kita di rumah anak-anak ada aturan. Ada juga aturan saat bermain seperti pada bermain skipping. Ada aturannya. Apabila dilanggar atau tidak dipatuhi, maka merugikan kita sendiri. Nah, sekarang kita lihat aturan dalam bermain di rumah. Aturan perlu dipatuhi agar kita tertib, aman, terhindar dari bahaya atau masalah. Itu tujuannya aturan. Kadang ada orang jengkel dengan aturan. Apabila kalau diatur-atur, saya tidak mau diatur-atur. Aturan itu penting sekali kepada kita, walaupun dalam bermain. Supaya dalam bermain tidak terjadi pertengkaran atau masalah atau perkelahian. Biasa itu anak-anak bermain, awalnya bermain, akhirnya membuahkan masalah sampai berkelahi. Sampai ke rumah ya ada yang melapor salah. Nah, orang tua tidak tahu yang mana betul. Oleh sebab itu, pada materi kita mulai belajar tentang memahami dan mengerti berbagai macam aturan yang ada dalam kehidupan kita, terlebih di rumah, saat bermain, saat berada bersama anggota keluarga kita. Jadi aturan bermain di rumah. Kita lihat pada buku teks kita ada contohnya. Pertama adalah bermain dengan rukun. Ya, seperti pada gambar. Yang kedua, bermain tidak lupa waktu. Ini yang sering terjadi. Nanti orang tua jemput, kakak jemput, baru bisa ingat kembali ke rumah.
Sampai di rumah karena sudah malam, tidak sempat lagi mandi, karena sudah capek tidak sempat lagi mengerjakan tugas. Yang ketiga, merapikan alat bermain pada tempatnya. Saat kita selesai bermain, ingat aturan yang ketiga, rapikan kembali alat permainannya pada tempatnya. Jangan dihambur di sembarang tempat karena bisa membahayakan kepada kita. Ya, misalnya permainan yang bentuknya bulat atau bola, saat kita injak bisa kita jatuh, kepala terbentur. Berarti itulah resikonya kalau kita tidak mematuhi aturan. Aturan yang keempat, mencuci kaki dan tangan setelah bermain. Tentu kaki dan tangan kotor, ada kuman. Kita makan berarti kita ikut juga makan kuman. Apalagi di masa sulit sekarang ini, keluar dari rumah, melakukan suatu kegiatan, jangan lupa mencuci tangan. Karena adanya virus. Saya rasa mencuci kaki dan tangan sudah sangat terbiasa kepada kita karena sudah lama kita lakukan, sudah lama kita laksanakan, itu kurang lebih atau sudah lebih 1 tahun yang lalu. Sehingga dengan cara itu membuat kita bosan di rumah untuk belajar. Tidak bertemu dengan teman, sama-sama belajar di sekolah. Tapi mari kita mengikuti aturan dari pemerintah sekaligus aturan dalam belajar di rumah supaya secepatnya kita bisa kembali melaksanakan belajar tatap muka dan memahami aturan yang berlaku dalam kehidupan kita bersama-sama dengan teman. Jadi sekali lagi anak-anak, Ibu Guru sampaikan bahwa aturan sangat penting dan sangat perlu kepada kita. Aturan bermain ada, aturan belajar terutama saat sekarang itu belajar daring, ya tentu ada aturannya. Ada aturan dari sekolah, ada juga aturan di rumah karena orang tua memiliki kesibukan lagi untuk bekerja di luar rumah. Maka dengan itu Ibu Guru harap anak-anak sekalian di rumah senantiasa sabar untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku, yang harus kita jalani di masa sekarang. Semoga kita bisa belajar dengan baik. Semoga kita belajar dengan aman. Dan aturan itu, kalau kita selalu ikuti aturan, membiasakan kita untuk hidup disiplin. Yang menjadi catatan yang pertama adalah semua benda yang ada di sekitar kita ada namanya dan kegunaannya. Mulai dari dapur, di ruangan tamu, kamar tidur, kamar mandi, benda yang kita gunakan khusus untuk belajar tentu ada namanya. Gunakanlah semua benda-benda itu sesuai dengan aturannya. Digunakan sesuai tempatnya, digunakan dengan baik. Kita harus menggunakan alat tersebut dengan tepat. Catatan yang kedua, aturan harus ada dan harus dipatuhi demi keselamatan kita, demi kenyamanan kita, demi ketertiban kita bersama. Dengan melaksanakan aturan, kita terbiasa dengan hidup disiplin. Aturan di rumah sangat banyak,
terutama dalam belajar daring. Mari kita saling mengingatkan dengan aturan-aturan yang mengatur kehidupan kita, cara belajar kita, cara bekerja kita. Semoga demikian. Dan mari kita lihat ada tugas 2 nomor. Kita coba kerjakan di buku tugas. Hanya 2 nomor karena ada beberapa hal yang dilihat dari situ. Soal ditulis ulang, berarti itu sudah 1 poin. Kedua, jawaban ditulis, itu sudah 2 poin. Dari kedua nomor ini sudah berapa poin yang bisa kita lihat dalam kegiatan atau tugas yang kita mau kerjakan. Nah, ini tugasnya, silakan dilihat. Nomor 1. Tuliskanlah nama benda pada gambar di bawah ini. Hanya namanya, singkat saja. Yang kedua, tuliskan 3 contoh aturan ketika bermain di rumah. Kita sudah tulis tadi, tinggal dipindahkan, ingat kembali. Mohon belajar itu menghafal. Jangan lihat tulis nomor 1 ini, tulis lagi. Lihat poin yang kedua, tulis. Usahakan itu dihafal karena kita sudah baca secara bersama-sama pada buku teks halaman 11. Semoga demikian. Untuk itu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Selamat bekerja. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas semua tuntunan dan penyertaan-Mu yang selalu nyata bagi kami, secara khusus dalam kegiatan belajar kami di sepanjang hari ini. Bapa di surga, sertai kami semua, semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, membimbing kami semua, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar, jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik. Lalu penyampaian tambahan, siapa tahu ada yang ingin juga ikut dalam memeriahkan HUT RI yang ke-76 ini, lalu ingin mengirim videonya untuk menyanyi lagu Hari Merdeka, boleh dikirim pada hari Minggu. Jadi usahakan punya kreasi masing-masing di rumah, bisa dengan anak-anak sendiri, bisa juga bersama dengan orang tua, karena dalam waktu belajar tentu didampingi orang tua. Boleh pasang balon warna merah dan putih, bendera, lalu hiasan-hiasan lain. Apakah orang tua megang bendera atau dengan cara yang lain, silakan berkreasi yang sangat baiklah di rumah masing-masing. Sekali lagi videonya dikirim lewat ibu guru atau wali kelas pada bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Tuhan memberkati.